Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu di program studi D3 Akuntansi FEB UPN Veteran Jakarta. Di video kali ini, kita akan membahas modul yang pertama dari 8 modul Enterprise Resource Planning. Teman-teman, dari mulai pertemuan ketiga ini, kita akan melakukan praktikum. Di setiap praktikum, kita akan awali dengan pembahasan dari basic knowledge dari setiap modul yang akan kita pelajari. Di modul yang pertama ini, kita akan mempelajari modul Sales and Distribution. Baik, kita mulai dengan pengantar dari modul Sales and Distribution ini. Seperti namanya, Sales and Distribution, modul ini adalah modul yang digunakan untuk menangani kegiatan sales dan distribusi barang. Jadi, sales dan distribusi barang, penjualan dan pendistribusian barang kepada customer. Ya, ini dimulai dari awal sampai dengan akhir proses bisnis terkait dengan penjualan. Ya, istilahnya adalah order to cash. Mulai dari pesanan sampai dengan kita memperoleh payment atau pembayaran dari customer. Itu semuanya menggunakan satu modul yang disebut juga dengan Sales and Distribution. Kita lanjutkan. Kemudian apa fungsi-fungsi dari modul Sales and Distribution? Yang pertama, di dalam Sales and Distribution ini adalah ada master data. Ada master data customer, dan lain sebagainya. Kemudian ada sales, penjualan. Ya, ini adalah untuk menjual barang kepada customer. Yang ketiga adalah shipping and transportation. Bagaimana perusahaan merencanakan bagaimana mengirim barang kepada customer. Menggunakan moda transportasi apa, kapan. Kalau misalkan ada di luar pulau itu menggunakan gabungan antara transportasi apa, itu harus direncanakan. Cara merencanakannya secara sistematis itu bisa digunakan modul SD ini. Yang keempat adalah billing, penagihan kepada customer. Yang kelima, credit management, ini adalah untuk mengelola agar perusahaan bisa mengkontrol piutang setiap customer. Ya, mungkin ada customer yang sudah lewat batas piutangnya, mereka harus dibatasi jumlah penjualannya, agar perusahaan terjaga cash flow-nya. Kemudian yang keenam adalah Sales Information System. Ya, ada master data terkait dengan barang. Ya. Kemudian ada master data terkait dengan biaya-biaya, cost-nya berapa. Kemudian ada terkait dengan termin pembayaran dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di dalam fungsi Sales Information System. Selanjutnya, ini adalah secara umum dari siklus sebuah sales atau siklus sebuah penjualan di satu perusahaan. Ada namanya pre-sales activities, di mana perusahaan biasanya di bagian ini adalah mereka melakukan koordinasi awal dengan calon pembeli, ya, memperlihatkan atau mengirimkan inquiry, quotation, dan lain sebagainya. Kemudian sales order entry, ketika sepertinya customer sudah merasa cocok dengan barangnya, maka dia akan mengirimkan PO, pesanan. Nah, kita akan membuat namanya sales order entry, menyiapkan barangnya. Kemudian cek availability, apakah ada tidak barangnya. Kalau sudah ada, maka kita pick materialnya. Ya, ambil dari sistem, kemudian siapkan untuk pengirimannya. Kemudian pack material, di packing. Ya, kalau misalkan itu dalam bentuk kardus, dibuat di dalam kardus. Kalau misalkan itu dalam bentuk kendaraan, misalkan disiapkan kendaraannya, transportasinya, dan lain sebagainya. Kemudian post good issue. Setelah dikirimkan barangnya, kemudian kita post good issue adalah perpindahan kepemilikan dari kita sebagai penjual kepada pembeli. Setelah barang itu diterima oleh pembeli, maka proses selanjutnya adalah invoice customer, penagihan kepada customer, dan terakhir adalah receipt of payment, ya, penerimaan pembayaran dari customer. Ini adalah proses secara umumnya. Kemudian kita akan belajar di slide selanjutnya. Ini adalah proses step by step dari SAP, sistem SAP untuk pengelolaan proses penjualan. Yang pertama adalah proses inquiry. Inquiry ini adalah biasanya customer itu mereka ketika membeli barang, mereka ingin pilih-pilih penjualnya. Mana penjual yang paling memberikan harga paling kecil dan biaya paling murah. Nah, di sini biasanya customer akan minta namanya inquiry. Jadi inquiry ini adalah sebuah list, daftar harga, mungkin price list ya, kita mungkin secara sederhananya price list. Gitu.
Jadi harga daftar harga suatu barang itu adalah inquiry. Kita memberikan kepada customer tanpa ada kewajiban bahwa customer harus beli. Cuma-cuma aja gitu. Dikasih aja daftar harganya. Yang kedua adalah quotation. Quotation ini lebih lengkap daripada query. Kalau inquiry itu adalah hanya daftar harga, kalau quotation itu biasanya sudah lengkap. Contoh misalkan berapa diskonnya, kemana harus dikirimnya, dan berapa biaya kirimnya, dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai terlihat tuh berapa biaya dari pembelian untuk produk-produk tersebut. Karena di situ sudah jelas termin pembiayaannya berapa, kalau ada diskon-diskonnya berapa, kalau ada biaya angkut keluar pulau berapa, kalau misalkan biaya angkutnya dari penjual berapa, kalau biaya angkutnya dari pembeli berapa. Nah, jadi itu sudah jelas, lebih spesifik terkait dengan pesanannya. Ini juga masih sifatnya masih penawaran daripada kita, penjual kepada pembeli. Nah, yang ketiga, slide selanjutnya ini adalah proses sales order. Kalau customer sudah merasa yakin dengan produk yang mau dia beli, maka dia akan mengirimkan kepada kita sebagai penjual, itu adalah namanya purchase order atau PO. Di kita, setelah kita mendapatkan PO dari customer, kita harus mencatatnya yang istilahnya disebut dengan sales order. Ya, di dalam sales order ini ada beberapa info ya, customernya siapa, nomor teleponnya, gudangnya di mana, kemudian quotation yang sudah diberikannya mana gitu ya, agar jelas penawaran dan penjualan yang sudah dilakukannya itu jelas. Itu adalah sales order. Kemudian perusahaan setelah menerima PO maka dia akan menyiapkan barangnya. Ya, di tahapan keempat yaitu adalah cek availability-nya. Ada tidak barangnya? Kalau misalkan barangnya ada, maka disiapkan. Tapi kalau misalkan barangnya tidak ada, bagaimana? Apakah perusahaan harus produksi dulu, ataukah beli ke vendor lain, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses availability check. Kemudian selanjutnya adalah proses yang kelima, yaitu shipping and transportation. Ya, perusahaan mengirimkan barangnya. Kalau misalkan tadi bisa menggunakan mobil, tapi kalau misalkan ada di luar negeri, maka dia menggunakan kapal atau menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Itu harus direncanakan ketika shipping and transportation ini. Kemudian yang keenam, itu adalah good issue, penerbitan barang. Istilah di dalam sistem itu adalah good issue. Sebetulnya secara definitifnya, good issue itu adalah pemindahan hak milik sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Karena kan penjualan itu biasanya ada kesepakatan. Apakah biaya penjualannya itu ditanggung oleh pembeli atau penjual? Kemudian apakah barang itu dimiliki oleh pembeli ketika barangnya sudah sampai gudang pembeli, atau ketika barang itu jalan dari gudang penjual, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah banyak sekali mekanismenya. Dan setiap customer dan perusahaan itu beda-beda kesepakatannya. Good issue ini apa? Good issue itu ini adalah kondisi di mana barang itu sudah secara legal dimiliki oleh satu pihak atau customer. Contoh misalkan kepemilikannya adalah ketika barang ini sudah sampai di gudang pembeli. Maka ketika barang sudah sampai di gudang pembeli, kita akan melakukan proses namanya good issue atau penerbitan barang. Sehingga pada saat itu juga perusahaan sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap barang tersebut karena kepemilikan barangnya sudah ada di pihak customer. Kemudian selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah billing. Ya, billing ini kalau barangnya sudah sampai di customer, sudah diterima dengan baik, maka perusahaan hak selanjutnya adalah menerima pembayaran dengan cara menagih, membuat invoice sesuai dengan barang yang sudah dikirimkan. Yang kedelapan adalah payment, pembayaran. Setelah invoice-nya tadi dibuat, dikirimkan kepada customer, ditagih. Setelah masuk ke dalam jangka waktu pembayarannya, maka perusahaan berhak menerima pembayaran. Ini disebut juga dengan payment. Kemudian, teman-teman, slide selanjutnya yaitu kita akan mempelajari terkait dengan praktikum yang akan kita laksanakan di dalam modul pertama ini. Jadi modul yang pertama yang kita praktikkan adalah sales and distribution ini. Tujuan dari modul ini adalah diharapkan setelah nanti Anda melaksanakan modul ini, mempraktikkan modul ini, Anda diharapkan bisa mengerjakan proses order to cash cycle, siklus order to cash, siklus proses pesanan sampai dengan pembayaran dari customer. Bagaimana proses itu dilakukan di dalam ERP, SAP ini? Nah, teman-teman nanti akan praktikkan. Di sini ada skenario yang nanti akan teman-teman jalankan. Ya. Di antaranya di sini Anda diminta untuk melakukan proses handle terhadap sebuah pembelian yang dilakukan oleh customer. Ya, Anda di sini akan berperan di berbagai
peran. Di antaranya adalah Anda akan menggunakan modul SD, modul modul FI, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 modul yang kita gunakan ya. Yang biru ini, teman-teman, yang biru ini adalah modul SD, Sales and Distribution. Tapi karena ini studi kasusnya terintegrasi, jadi semua kita memerankan berbagai pihak di perusahaan ini, maka mau tidak mau kita juga akan memerankan beberapa modul yang lain, yaitu Material Management. Kemudian juga untuk proses tadi ya, penagihan dan pembayaran, itu juga melibatkan modul Financial Accounting. Nah, ini warnanya warna hijau. Ya, jadi ada 3 modul yang akan kita pelajari di sini untuk sebuah siklus yang namanya adalah Order to Cash. Kemudian selanjutnya, ini adalah alur dari proses praktikum ini. Yang pertama kita akan di tahapan pertama adalah membuat customer baru. Ya, setelah membuat customer baru, nanti kita akan membuat quotation, inquiry, kemudian kita akan cek barangnya ada atau tidak. Ya, kemudian itu kita mengirimkan barang, dan terakhir kita akan coba terakhir adalah receive payment dari customer kepada kita sebagai penjualnya. Nah, ini adalah alur dari praktikum yang nanti akan teman-teman laksanakan di modul pertama ini, yaitu Sales and Distribution. Selamat mengerjakan praktikumnya. Untuk ada kendala dan lain sebagainya, teman-teman bisa berdiskusi di kolom diskusi di dalam lead yang sudah tersedia. Sekian untuk materi pengantar untuk praktikum modul 1 Sales and Distribution. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.